Apa yang terjadi kalau manusia punah dari bumi? Apa yang akan terjadi dengan rumah dan kotamu? Dan apa yang terjadi pada bumi sampai manusia punah? Apakah alam akan mengambil alih semuanya setelah manusia tiada? Entah itu adalah pandemi, meletusnya semua gunung di bumi ini secara bersamaan, atau adanya meteor raksasa yang jatuh ke bumi. Yang pasti semua manusia di bumi ini lenyap. Dan manusia sudah tidak mungkin ada lagi. Tentu kita meninggalkan banyak hal di rumah, di kota, di negara kita. Mari kita lihat berapa lama manusia akan menghilang keseluruhan. Minggu ke-1. Minggu pertama di bumi tanpa manusia akan sangat berat bagi hewan peliharaan, karena mereka harus mulai keluar untuk mencari makanan mereka sendiri. Bumi akan menjadi tempat radioaktif, di mana energi kita yang menggunakan nuklir harus didinginkan menggunakan air, sedangkan air membutuhkan listrik untuk dapat berjalan. Sehingga bumi akan mulai kehilangan energi untuk menghidupkan listrik. Air yang digunakan untuk mendinginkan nuklir akan berhenti. Energi nuklir akan meledak dan mengakibatkan reaksi radioaktif, di mana diperkirakan reaksi radioaktif tersebut dapat bertahan hingga 300 tahun. Listrik di semua kota pun akan mati, dan kegelapan akan mulai menyelimuti bumi. Minggu kedua. Makanan yang kita tinggalkan di rumah akan dijajah oleh serangga dan tikus. Hewan peliharaan pun akan mulai mencari cara untuk keluar dari kandang atau akan mati kelaparan. Beberapa kebun binatang yang menggunakan pagar listrik pun akan mulai kehilangan dayanya. Binatang seperti gajah atau singa pun akan mulai mencoba mendobrak kandang tersebut untuk mencari makan. Bulan ke-1. Rumah yang kita tinggalkan pun akan mulai kebanjiran dan akan mulai retak karena hujan dan kebocoran yang ada. Hampir semua bagian di rumah kita dipenuhi oleh serangga. Tahun ke-1. Setelah kepunahan manusia dalam 1 tahun, alam akan mulai mengambil wilayah kita. Lumut dan jamur akan tumbuh di mana-mana. Negara yang memiliki musim salju, di mana jalan-jalannya akan mulai pecah karena salju yang membeku. Jalan yang pecah tersebut akan mulai ditumbuhi rerumputan. Populasi hewan akan melonjak dengan cepat tanpa adanya rantai makanan dari manusia. Tidak ada yang memburu hewan liar atau mengkandangi mereka lagi. Tanpa ada manusia yang menggunakan pestisida, serangga akan berkembang lebih cepat untuk menguasai dunia, di mana ini adalah ladang makanan untuk hewan lain seperti reptil. Hewan predator pun akan muncul, akan semakin lebih besar dengan memangsa hewan yang lebih lemah. Lalu, sampah yang telah kita tinggalkan pun akan tetap masih ada, tetapi ada beberapa sampah yang mulai membusuk dan menyatu dengan tanah. Tahun ke-50. Kita akan melihat kota di seluruh negara mulai berubah drastis, di mana gedung-gedung sudah ditumbuhi pohon. Kota pun terlihat selayaknya hutan. Kota yang memiliki MRT bawah tanah pun mulai tenggelam karena tidak ada pompa yang bekerja. Rumah yang kita tahu juga akan terlihat sangat-sangat bobrok. Atap mulai bocor, gedung akan mulai tumbang, banyak kota yang dimana jalannya akan terisi dengan kaca-kaca yang berjatuhan dari gedung mencakar langit, seperti gedung perkantoran. Tahun ke-100. Semua gedung mencakar langit akan mulai tumbang menjadi bebatuan. Bahkan gedung Eiffel dan Liberty pun tetap akan tumbang karena korosi yang ada dan tanpa maintenance yang baik. Tahun ke-500. Hampir semua kota sekarang terlihat seperti hutan, karena semua negara sudah diambil alih oleh alam. Maka temperatur yang ada di bumi pun akan mulai turun. Atmosfer di bumi akan mulai pulih sedikit demi sedikit. Tanpa manusia, maka karbon dioksida dan monoksida juga akan berkurang. Populasi hewan akan sangat banyak dan mulai stabil di titik ini. Predator seperti serigala pun akan mulai berjalan di kota untuk berburu. Jutaan tahun setelah manusia lenyap, bebatuan akan mulai hancur. Mungkin tinggal piramida dan tembok Cina saja yang bertahan. Tetapi alam tidak akan tinggal diam saja, karena hancurnya batu cuma menunggu waktu saja tanpa campur tangan dari manusia. Tidak ada kehidupan manusia yang tersisa di bumi. Semua sudah hilang dari dinginnya hujan, panasnya matahari, dan tumbuhan. Atau mungkin bumi sudah tidak ada pada titik ini. Mungkin peradaban alien akan menemukan bumi dan mempelajari bahwa manusia pernah tinggal di bumi. Sering sekali kita cuma melihat dari sisi ekonomi negara, kekuasaan wilayah, tanpa kita melihat dan bersyukur bahwa betapa hebatnya planet bumi ini sebenarnya. Terkadang kita harus mencoba untuk melihat potensi yang ada di bumi kita ini. Apa yang bisa kita kembangkan? Karena kita tidak tahu ancaman apa yang akan datang ke depannya. Sekian dari 1 menit. Kalau dirasa informasinya berguna, bisa komen, like, dan subscribe.